Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kembali di sore yang berbarokah ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Untuk kita bisa tolong-menolong di dalam perjalanan kita sampai menuju akhirat atau sampai kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan kembali membaca kitab Zadus Salikin ila Riyadhil Jannah, yaitu kitab yang membahas tentang masalah adab-adab seorang penuntut ilmu, yang dimana adab-adab di dalam menuntut ilmu ini adalah merupakan sebuah bekal yang harus dimiliki, adalah merupakan sebuah bekal yang harus diamalkan oleh seorang penuntut ilmu agar seseorang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing seseorang ketika seseorang tersebut betul-betul memantaskan diri untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sepantasnya bagi kita untuk kita memantaskan diri, untuk kita bagaimana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu, meskipun Allah Subhanahu wa taala bentangkan sebab, tetapi ketika seseorang itu tidak memantaskan dirinya, ya enggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu itu pakai sebab enggak? Pakai sebab apa enggak? Apa sebabnya? Wasilah ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Apa, Pak?
wahyu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah merupakan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu. Dan setiap orang itu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan wasilah ilmu. Akan tetapi tidak semua orang yang dia mempunyai wasilah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang seseorang itu tidak mempunyai wasilah, tetapi karena dia memantaskan diri, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mendapatkan wasilah. Contohnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Wasilah untuk mendapatkan ilmu besar atau enggak? Sangat besar. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilih apa enggak? Enggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, dia punya wasilah yang begitu luar biasa untuk mendapatkan ilmu, tetapi nggak pernah memantaskan diri untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, juga nggak mendapatkan ilmu yang bermanfaat meskipun ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat salah satu contohnya yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Kalau kita lihat Salman Al-Farisi dari mana? Persia, ya kan? Persia itu jauh dari kota Mekah dan kota Madinah. Yang dimana dahulunya Salman Al-Farisi itu menyembah apa? Penduduknya Majusi, menyembah api. Dan di sana wasilah untuk mendapatkan ilmu sulit apa? Mudah? Sangat sulit. Tapi bagaimana Salman Al-Farisi berusaha untuk memantaskan diri dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pindah dari Persia hingga akhirnya ketemu sama ruhban, dari ruhban terus pindah sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua karena apa? Karena ilmu ini adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang akan memberikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala lihat dia pantas untuk membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir musyrikin dahulu ketika mereka mengatakan seandainya Al-Qur'an itu turun kepada apa? Rajulaini minal qaryataini adzim. Seandainya Al-Qur'an itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada dua orang laki-laki yang sangat agung, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan orang-orang kafir musyrikin. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka mau membagi-bagi rahmat Allah padahal kami yang membagi-bagi ma'isyah mereka. Maka dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, selain kita mengambil sebab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu nafi', kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita, maka kita sendiri juga harus bisa memantaskan diri kita untuk kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas enggak kita menjadi salah satu pilihan di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membawa ilmu ini. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma, yaitu uduluhu, akan membawa ilmu ini orang yang paling adilnya, yaitu orang yang paling bertakwanya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak sembarangan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ini kepada setiap orang, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat siapakah di antara orang yang betul-betul memantaskan diri kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang nafi'. Termasuk di antara adab talabatul ilm yang sudah kita pelajari, bagaimana seseorang itu ala tariqatis salafis salih radhiyallahu taala anhum. Bagaimana seseorang itu berusaha di dalam perjalanan ilmunya, berusaha mengikuti jalannya para salafus saleh.
yang dimana jalannya para salafus soleh itu mereka betul-betul menggabungkan antara al-ilmu dan al-amal. Para salafus soleh ketika mereka menuntut ilmu, mereka selalu menggabungkan seperti yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau pilih. Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan al-amal. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang Engkau benci, yang mereka hanya pintar teori. Mereka punya maklumat dan punya wawasan, tapi tidak pernah berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yang mereka tidak punya ilmu tapi mereka suka untuk beramal. Dan ini yang disebut oleh para ulama bahwasanya ini adalah merupakan thariqatun syar'i fi talabatil ilm. Ini adalah merupakan jalan yang syar'i di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering mendengar bahwasanya, bahkan kita sering menisbatkan bahwasanya kita ini adalah merupakan apa? Pengikut para salafus soleh, dan kita bangga dengan kita ini bahwa salafi, kan kayak gitu. Ya kan? Tapi kun salafiyan alal jaddah. Ikutilah jalannya para salafus soleh itu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar maaf secara dohir saja kita ngikuti para salafus soleh. Kita ngikuti para salafus soleh yaitu apa? Para salafus soleh jenggotan, para salafus soleh cingkrang, para salafus soleh istrinya cadaran. Bukan hanya sekedar secara dohir, tapi di dalam segala aspek kehidupan kita ya kita berusaha untuk mengikuti para salafus soleh. Ibadah kita, bagaimana para salafus soleh dahulu beribadah, kita juga harus berusaha untuk mengikuti para salafus soleh. Dan bagaimana cara dahulu para salafus soleh belajar, ya kita juga harus mengikuti bagaimana para salafus soleh dahulu belajar. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, sampai mana kita? Waqala fi mawdi'in akhar. Disebutkan oleh para ulama waqala fi mawdi'in akhar, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah berkata di tempat yang lain, inna kulla man salaka ilallahi azza wa jalla ilman aw amalan biturukin laysat masyru'ah. Sesungguhnya setiap orang yang dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu perjalanan ilmu atau perjalanan amalan, dengan jalan-jalan laysat masyru'atan, yang jalan tersebut itu tidak disyariatkan, muwafaqah lil kitabi wa sunnah wa ma alaihi salaful ummah wa a'immatuha fala budda ay yaqa'a fi bid'atin qauliyatin aw amaliyatin. Kalau setiap orang yang dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, baik itu perjalanan amal ataupun perjalanan ilmu, dengan sebuah jalan-jalan yang tidak disyariatkan atau tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, dan tidak sesuai dengan perjalanan para salafus soleh dan imam-imam salafus soleh, maka mau tidak mau fala budda ayyaqa'a fi bid'atin qauliyatin aw amaliyatin. Maka mau tidak mau dia akan terjatuh di dalam bid'ah qauliyah ataupun amaliyah. Begitu pula dikatakan oleh Syekh waqala Syekh Ali bin Hasan hafizahullah taala, beliau mengatakan wa ma ahsana ma qala Malik ibni Anas rahimahullah taala, dan tidak ada yang lebih baik dari apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima aslaha awwaluha. Umat terakhir ini tidak akan pernah mendapatkan kebaikan kecuali apa? Dengan apa-apa yang umat awal itu mendapatkan kebaikan dengannya. Mendapatkan kebaikan dengannya.
Maka umat ini, umat terakhir ini, tidak usah menginovasi, ya. Menginovasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para salaful ummah. Karena seluruh kebaikan sudah dilakukan oleh salaful ummah. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah belajar, masalah beramal, masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Ustaz, kita modifikasi cara belajar salaf. Mbok kira motor. Kalau motor dimodifikasi enggak apa-apa. Ini terkadang subhanallah ada orang yang dia mengaku bahwasanya dia pakar di dalam bidang pendidikan, berusaha untuk memodifikasi kurikulum. Memodifikasi kurikulum. Dan ini banyak, Pak. Sekarang pakar-pakar yang mengaku dia pakar ilmu pendidikan dan dia membangun pendidikan Islam, padahal kalau ditanya pernah belajar kitab ulama enggak? Subhanallah, baca kitab aja enggak iso. Belajar kitab para salafus saleh itu enggak pernah. Tapi berusaha untuk mendidik anak-anak dengan apa yang ada di otaknya dia. Makanya benar yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ketika beliau mengatakan al-ilmu san'atun. Ilmu itu san'ah, ilmu itu adalah sebuah karya. Dan engkau tidak akan pernah bisa berkarya kalau engkau sendiri tidak pernah dikaryakan. Kalau kita sendiri nggak pernah dikarya, terus bagaimana kita bisa berkarya? Terkadang yang membuat kurikulum, terkadang yang membuat rancangan kurikulum, dia sendiri nggak pernah dikarya oleh karya ulama, tapi dia berusaha dengan kemampuan dia belajarnya umum, gitu. Pelajaran barat, tapi pengennya bagaimana digabungkan dengan pelajaran agama. Sampai kemarin ada yang datang ke kantor, masih kantor lama ya, Junah. Itu ada dari sebuah pondok pesantren, cerita ngobrol tentang masalah kurikulum. Kalau saya sebutkan pondoknya, insya Allah tahu semua. Akhirnya dia ngomong, Ustaz, di pondok kita itu kurikulumnya seperti ini. Pengennya anaknya itu agamis, tapi yang diajari urusan agamanya hampir 80%. Tapi pengennya kayak Abu Bakar, pengennya kayak Umar. Gimana mau diterapkan hal yang seperti itu, pembelajaran barat, tapi pengennya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka hal-hal yang seperti ini yang dikatakan oleh Imam Malik, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Gak akan pernah baik akhir umat ini kalau tidak pernah menerapkan bagaimana para salafus saleh dahulu belajar. Coba kalau kita lihat bagaimana para salafus saleh dahulu belajar. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dalam belajar. Dan para ulama sudah banyak sekali Pak menulis, Pak. Antum kalau baca kitab Adab Talabul Ilmi, siapa saja yang nulis, entah Syekh Shalih Utsaimin, Kitabul Ilmi. Habis itu kitab Tadhkiratus Sami, ya kan? Al-Mutakallim. Kemudian di sana ada kitab Hilyah Talabatul Ilm punya Syekh Bakar Abu Zaid. Kemudian di sana ada kitabnya Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf punya Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian di sana ada Ta'zimul Ilm punya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Banyak. Kalau kita pelajari dan kita teliti, ternyata subhanallah para salafus saleh dahulu belajar itu sebenarnya sudah diterangkan kepada kita. Gini loh, dahulu para salafus saleh itu belajar ini dan begini. Dan kalau kita perhatikan bagaimana para salafus saleh dahulu belajar dan itu diterapkan. Antum bisa lihat di YouTube itu kan bagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin saja menerapkan adab thalabul ilmi kepada murid-muridnya itu luar biasa. Ada muridnya, dia lagi baca, muridnya cingak-cinguk saja. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin langsung tegur. Kayak kamu pergi aja ke sana. Karena apa? Adab thalabul ilmi itu oleh para ulama betul-betul diperhatikan. Dan seperti itulah dahulu para salafus saleh mendidik, karena dengan didikan seperti itu ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Kemudian waqala Syekh Abdullah ibn Abdul Humaid Al-Athari, dikatakan oleh Syekh Abdullah ibn Abdul Humaid Al-Athari, beliau mengatakan wa manhajuhum fit talaqi wal istidlali ittiba'u ma jaa'a fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran wa yusallimuna laha. Dan manhajnya mereka, yaitu jalannya mereka para salafus saleh itu fit talaqi wal istidlal, di dalam bertalaqi dan beristidlal itu apa? Ittiba'u ma jaa'a fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi, yaitu mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batinan wa zahiran. Jadi manhajnya mereka itu betul-betul qala Allah wa qala Rasul, baik secara batin maupun zahir, wa yusallimuna laha, dan mereka betul-betul apa? Taslim terhadap hal tersebut. Wattiba'u ma kana alaihi sahabatu umuman wattiba'ul khulafa'ir rasyidin khususan. Mereka mengikuti jalannya para sahabat secara umum dan mengikuti jalannya khulafa'ur rasyidin secara khusus. Fala yu'aridu syai'un indahu minal kitabi was sunnah as-sahihah, dan enggak pernah bertentangan sesuatu di sisi mereka dari Alkitab dan sunnah yang sahih. Bi qiyasin wala dzauqin wala kashfin wala qauli syaikhin au imamin. Mereka tidak pernah mempertentangkan Alkitab dan sunnah itu, baik itu dengan qiyas, baik itu dengan perasaan, baik itu dengan penelitian atau perkataan syekh atau imam. Terkadang subhanallah sekarang thalabatul ilm itu kalau menurut ana, perasaan ana, kalau enggak menurut ana, perasaan ana, itu semua yang dibawa. Kalau dahulu para salafus saleh itu kalau enggak ada dalil enggak ngomong. Kita sekarang subhanallah baca kitab Daisal, tapi kalau ngomong subhanallah ngalah-ngalahin ustaz. Kata Ustaz fulan. Ini gimana mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Wala yuqaddimuna ala kalamillahi wa kalami rasulihi kalama ahadin minan nas. Enggak pernah mendahulukan perkataan manusia di atas perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Ketika sudah mendengarkan apa datang dari Al-Quran dan Sunnah, disitulah sami'na wa ata'na, saya dengar dan kami taati. Wal aqlus sharih indahum yuwafiqun naqlas sahih. Akal yang sehat di sisi mereka itu selalu cocok dengan nakal yang sahih, dalil-dalil. Wa ba'daha ya'khuduna bima ajma'a alaihi ulama'ul ummah, dan kemudian setelah itu baru mereka mengambil yang ijma', yang kesepakatan para a'immah. Wa ya'tamiduna alaihi ba'dal kitabi wa sunnah. Setelah kapan? Setelah mereka mencari dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian di situ ada ijma', maka mereka baru mengambil hal tersebut. Wala ya'taqiduna al-ismata li ahadin ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak meyakini bahwasanya di sana ada orang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik bahwasanya kullun yuqbal wa yurad, setiap orang itu berhak untuk diterima dan ditolak perkataannya, illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yata'assabuna li ra'yi ahadin hatta yakuna muwafiqan lil kitabi was sunnah, dan enggak ta'assub, enggak fanatik terhadap perkataan atau pendapat seseorang sampai betul-betul muwafiqan lil kitabi was sunnah, sampai betul-betul cocok terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdullah ibn Abdul Humaid. Kemudian beliau mengatakan wala yasmahuna bil ijtihad, dan enggak boleh seseorang itu beristihad illa liman tawaffarat fihi syurutul ma'rifah inda ahli ilm, kecuali orang-orang yang terpenuhi syarat-syarat ma'rifah inda ahli ilm, yaitu syarat-syarat mujtahid. Jangan sembarangan kita beristihad.
Terkadang usul nggak paham, bahasa Arab juga nggak mudeng, Al-Quran ora hafal, hadis apalagi. Tapi subhanallah, istihad ana kayak gini. Kadang ketemu sama kaum salafiyin ini kadang senyum-senyum gimana gitu kalau sudah ada yang ngomong seperti itu. Wal ikhtilaf indahum fil masailil ijtihadiyah la yujibuhul adawah wat tahajjud bainahum. Dan perbedaan di sisi mereka di dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah itu tidak mewajibkan permusuhan, saling hajar di antara mereka, tidak salam. Ini salafus saleh. Salafus saleh dahulu berbeda pendapat enggak? Mau berbeda pendapat, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad aja berbeda pendapat kan, meskipun guru sama murid. Tapi mereka nggak musuhan, gitu kan? Mereka juga salam juga masih salam. Oh kita subhanallah beda sedikit, dalam hati itu kayaknya gimana? Gitu. Makanya thalabul ilmi itu harus lapang dada. Thalabul ilmi itu harus betul-betul lapang dada di dalam urusan-urusan ijtihadiyah. Bal yuhibbu ba'duhum ba'dha wa yuwali ba'duhum ba'dha. Bahkan seorang penuntut ilmu itu harus saling mencintai satu dengan yang lainnya dan saling tolong menolong sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wa yusalli ba'duhum khalfa ba'din, dan salat sebagian di belakang sebagian yang lain. Ma'a ikhtilafihim fi ba'dil masaili al-far'iyyah. Meskipun apa? Mereka berbeda pendapat di sebagian masalah-masalah yang furu' atau yang cabang. Bi khilafi ahli bidah. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nasihat. Bagaimana dahulu para salafus saleh itu di dalam menuntut ilmu. Mereka menuntut ilmunya betul-betul berusaha untuk memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wala yulzimuna ahadan minal muslimina at-taqlid bimadhhabi fikhin muayyan, dan tidak mewajibkan salah seorang di antara kaum muslimin untuk taklid dengan madhab tertentu. Ana Hambali, ente harus Hambali. Nah, antum belajar Syafi'i enggak ada masalah. Antum mau belajar Maliki, monggo silahkan. Yang penting bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Jangan kita itu subhanallah, ini fenomena ya Pak ya, fenomena kita sekarang. Kita itu sekarang belajar fikih madhab, terkadang malah cuma buat bangga-banggaan. Terkadang malah cuma buat bahan apa? Debat. Nanti apa madhabnya? Hambali, ana Syafi'i. Gimana permasalahan kayak gini? Kalau inti antum ini mau ngapain? Belajar fikih itu untuk apa sih? Kan belajar fikih itu untuk kita beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Antum belajar fikih, salat, mau Hambali, mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hanafi, tujuannya untuk apa? Untuk kita salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan yang benar, bacaan yang benar, kan seperti itu. Bukan untuk apa? Untuk pamer, kalau Syafi'i itu apa khilafnya panjang. Kalau Ahmad khilafnya begini, enggak perlu. Yang penting antum sholat, antum khusyuk, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu diperpanjang. Maka ini nasihat beliau, wala yulzimuna ahadan minal muslimina at-taqlid bimadhhabi fikhin muayyan. Walakin la yarawna al-ba'sa bidzalika idza kana ittiba'an wala taqlidan. Dan enggak apa-apa kalau seseorang mau belajar fikih madhab muayyan, kalau tujuannya kita ittiba'an, kita mengikuti wala taklidan. Kita bukan taklid tapi mengikuti. Terkadang seseorang mau mengikuti Imam Ahmad semuanya. Kenapa? Karena Imam Ahmad di pikiran dia paling banyak perbendaraan hadis. Ya sudahlah, saya mengikuti Imam Ahmad. Monggo silahkan. Ada seseorang yang mungkin mengikuti madhab Syafi'i, ya tidak masalah. Karena mungkin melihat di dalam madhab Syafi'i permasalahannya begitu detail. Hal-hal yang kecil betul-betul dibahas di dalam madhab Syafi'i. Ada mungkin seseorang yang mau belajar madhab Malik atau madhab Abu Hanifah.
Gak apa-apa seseorang belajar, karena tujuan kita belajar itu bukan untuk kita mau debat, bukan untuk kita gaya-gayaan, tapi kita belajar supaya kita bisa beribadah dengan ilmu yang kita pelajari, supaya kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Kemudian wa 'ala salmi ayyan takila min madhhabin ila ukhra liquwwatid dalil. Dan boleh seseorang itu pindah dari madhab ke madhab yang lain karena kuatnya dalil. Jangankan madhab ke madhab, Imam Syafi'i saja ada madhab qadim, ada madhab jadid. Loh, itu satu madhab. Imam Syafi'i itu ada madhab qadim, ada madhab jadid. Madhab qadimnya Imam Syafi'i di mana? Di Irak. Pendapatnya Imam Syafi'i di Irak itu disebut dengan madhab qadim. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ada beberapa pendapat-pendapat beliau yang berubah. Karena apa? Zaharat dalil. Karena nampak dalil yang jauh lebih kuat dibandingkan apa yang dahulu. Pindah ra'yunya, pindah pendapatnya. Itu saja satu madhab, ada madhab qadim, ada madhab jadid. Bagaimana dengan madhab satu dengan madhab yang lain? Wa annal ami la madhhaba lahu bal madhhabuhu madhhabun muftihi. Adapun orang awam, disebutkan di sini, adapun orang awam ketika dia tidak mempunyai madhab karena dia tidak bisa membaca apa yang disebutkan oleh para ulama, madhabnya mereka apa? Ya madhab muftinya, yaitu madhab siapa yang dia mau ikuti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Disuruh untuk bertanya. Kalau kita nggak tahu ya sudah bertanya, kita cari selamat. Semuanya anak dalam masalah pendapat semuanya pakai kartu kredit boleh apa enggak semuanya. Ternyata mungkin ada salah satu ustadz yang membolehkan semuanya dengan syarat-syarat seperti ini seperti ini. Ya sudah, saya mukni, saya terima pendapat beliau karena saya yakin dengan beliau. Ini orang awam ya sudah, nggak perlu ribet-ribet. Sudah kita ngikutin ustadz, sudah jalankan aja. Kalau dia mendatangkan dalil tersebut. Bagaimana hukum dengan gopay dan lain sebagainya? Sebab kan di situ ada khilaf kan? Ulama ustadz-ustadz kita sendiri sudah juga khilaf dalam hal tersebut. Kita lihat mana yang ustadz yang kita jauh lebih mukni di dalam hal tersebut, ya kita sudah ikuti. Karena namanya orang awam, kita nggak bisa membedakan dalil sahih, dalil ini. Kita juga nggak punya usul fikih, kita juga nggak punya istilahnya pembekalan bahasa Arab yang kuat. Ya sudah, kita nggak bisa mencari sendiri. Tanya sama ustadz yang kita mukni dengan beliau, kita tenang dengan beliau. Habis itu jalankan, amalkan. Wa anna ala talibil ilmi idza kanat indahu ahliyah yastati'u ayya rifa biha adillatal a'immati ayya'mala biha. Berbeda dengan talabul ilmi. Ini beliau menjelaskan kalau talabatul ilm, kalau dia punya ahliyah, dia punya kemampuan untuk mengetahui dalil-dalil dengan kemampuan tersebut, dan dia mengetahui dalil-dalil ulama, maka dia gunakan kemampuan tersebut untuk bisa membedakan, oh ulama ini alasannya apa, ulama ini alasannya apa. Wa yanqulu fi madhhabi imamin fi mas'alatin ila madhhabi imamin ukhra aqwa dalilan wa arjah fikhan fi mas'alatin ukhra. Kalau seorang thalabul ilmi, dia bisa milih dengan kemampuan yang dia miliki, dia bisa melihat mana dalil yang lebih kuat yang dia gunakan hal tersebut. Wa yakunu bidzalika muttabi'an wala mujtahid wala bimujtahid. Yang seperti itu namanya apa? Muttabi dan bukan mustahid. Dan ini pembagian ulama mutaakhirin, bahwasanya manusia itu terbagi menjadi 3. Yaitu apa? Mujtahid. Ini mustahid ini ya yang bisa sudah tahu dalil, bahasa Arabnya bagus, hafalannya luar biasa, hadisnya luar biasa, mustalahul hadisnya luar biasa, ilmu memahami ilmu tafsir. Disebutkan ada syarat-syarat yang menjadi mustahid. Nah, ini bisa menyimpulkan hukum sendiri. Nah, di sana ada yang namanya muttabi. Muttabi ini yang penuntut ilmu. Dia tidak sampai tingkatan mujtahid, tapi dia muttabi ini bisa membedakan dalilnya para ulama. Oh, ulama ini dalilnya ini. Berdalil dengan ini, bagaimana wajhul istidlalnya? Sisi pendalilannya seperti apa? Usul fikihnya seperti apa? Dia bisa memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini muttabi, ngikuti mana yang paling kuat dari dalil-dalilnya para ulama. Nah, yang ketiga yaitu muqallid. Ini orang awam.
nggak hafal Quran, bahasa Arab juga nggak mudeng, gitu kan? Nah ini tanya aja sudah, fasalu ahla dzikri. Wis ngikut melok bongkoan gitu. Ini pembagian ulama mutaakhirin. Syekh Shalih Al-Utsaimin juga membagi manusia menjadi 3. Kalau ulama dahulu, ulama mutaqaddimin, manusia itu cuma ada 2. Kalau nggak mustahid ya muqallid. Kalau nggak mustahid ya muqallid. Meskipun muqallid ini bertingkat-tingkat. Muqallid ini bertingkat-tingkat. Karena pada hakikatnya penuntut ilmu muqallid atau enggak? Muqallid pada hakikatnya, karena dia masih mengikuti apa? Ulama. Pada hakikatnya dia muqallid. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Fa innal ijtihada, karena sesungguhnya ijtihad istimbatul ahkami syar'iyyah minal kitabi wa sunnah, yaitu beristimbat mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari kitab dan sunnah, kama kana alaihi al-a'immatul arba'ah wa ghairuhum minal fuqaha'i wal muhadditsin. Sebagaimana itu adalah para a'immah yang 4, para fuqaha dan para ahlul hadis. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari sini adab thalabatul ilmi yang kita pelajari ini, ikuti thariqatu salafil ummah. Kita harus betul-betul mengikuti mereka, bagaimana cara mereka belajar. Dan ternyata nanti disebutkan oleh para ulama bagaimana cara mereka belajar. Itu luar biasa cara mereka belajar di dalam adab fit talabi wat talaqi. Para salafus saleh itu belajarnya gimana sih? Nanti kita akan sampai itu di halaman 41 insyaallah. Di situ disebutkan adabut talib fit talabi wat talaqi. Adab seorang menuntut ilmu di dalam mencari ilmu. Bagaimana para salafus saleh dahulu mencari ilmu? Nah, seperti inilah yang harus dipraktekkan. Karena kita harus mengikuti para salafus saleh di dalam menuntut ilmu. Bagaimana para salafus saleh menuntut ilmu? Ya seperti itulah kita harus mencari ilmu, seperti hal yang mereka lakukan. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan di adab yang selanjutnya, yaitu mulazamatu khasyatillahi ta'ala, yaitu terus menerus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang harus dipelajari dan harus dipraktekkan. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dulu saya sampaikan, adab thalabul ilmi ini bukan ilmu teori, tapi ini ilmu praktek. Makanya enggak heran para ulama dahulu mengatakan kunna nata'allamul adab 20 sanah. Kami dahulu belajar adab 20 tahun. Lama bener gitu kan. Kita belajar adab 3 bulan aja beres gitu kan. Kecuali ustadznya sering libur. Enggak beres-beres. Kenapa para ulama dahulu itu belajar adab sampai 20 tahun, 30 tahun? Ya karena mereka itu mempraktekkan. Harus ikhlas, ya kan? Harus membersihkan hati. Nah itu dipraktekkan oleh para salafus saleh dahulu. Bagaimana mereka belajar harus mengikuti para salaful ummah. Para sahabat dahulu belajar itu sambil praktek. Makanya sampai Ibnu Umar mengatakan kami enggak menghafal 10 ayat kecuali kami pahami maknanya dan kami praktekkan secara amalian. 10 ayat dibaca sama para sahabat itu betul-betul dipahami, dipraktekkan dalam kehidupan. Nambah lagi 10 ayat. Praktekkan, nambah lagi 10 ayat. Makanya sampai Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan para sahabat enggak menghafal Al-Baqarah sama Al-Imran kecuali apa? Ta'adzama indana. Kecuali mereka itu sudah orang hebat. Kalau para sahabat ngapal Al-Baqarah sama Al-Imran, sudah orang hebat banget. Kenapa? Karena 10 ayat mereka baca, praktekin. 10 ayat mereka baca, praktekin. Berusaha mereka untuk mempraktekkan. Mau kita hafal Quran, subhanallah. Bukan Al-Baqarah sama Al-Imran aja yang dihafal. Al-Quran dia hafal, tapi ya segitu-gitu aja. Kenapa? Karena praktekannya enggak ada. Dikira ngafal itu ya cuma ngafal, enggak. Kita ngafal Al-Quran, berusaha untuk memahami, berusaha untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.